Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu berharap bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa Ia telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak kami lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu, lalu masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara sekalian, peristiwa dialami oleh si lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus memberi hidup baru bagi dia.
Dia yang semula tergantung kepada pemberian orang lain, tetapi kemudian ia bisa berdiri sendiri, bisa hidup, bisa mencukupi segala kebutuhan bagi dirinya sendiri, bahkan bisa menolong kepada yang lain. Ada suatu hidup baru yang dia alami, yang dia terima. Demikian halnya pengalaman kedua murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka yang semula seakan-akan lumpuh hatinya karena Yesus yang diharapkan menjadi pembebasnya justru wafat karena salib. Dan mereka kecewa. Mereka meninggalkan Yerusalem menuju kepada kampungnya. Tetapi kehadiran Yesus Kristus membawa pencerahan bagi mereka berdua, memberi semangat baru. Yang perjalanan ke Emmaus dengan letih, dengan lesu, tetapi setelah mereka mengenali Yesus, mereka bangun dan kembali ke Yerusalem, walaupun peristiwa itu sudah mulai gelap. Bahkan mereka tidak mempertimbangkan, tidak memikirkan itu, tetapi hatinya yang berbunga-bunga karena berjumpa dengan Yesus membuat mereka tergerak untuk kembali dan bercerita, memberi kesaksian kepada murid-murid yang lain. Bapak saudara sekalian, kita mohon pula kita diberi pencerahan agar hati kita dengan penuh sukacita dan kegembiraan dapat juga meneruskan warta itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga damai, sejahtera atas kebangkitan menyertai dan menuntun langkah hidup kita. Terpujilah Kristus kini dan sepanjang segala masa.